Kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu menemani Anda pada hari-hari setiap Anda di mana Anda berada. Bisa langsung dicek saja, kita update 2 hari sekali. Dan juga topik-topiknya tentang parenting, coaching, motivasi, atau dunia pendidikan, atau hal-hal atau isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat Indonesia. Karena kita belum sempat bahas masyarakat luar negeri. Jadi kita bahas yang masyarakat Indonesia. Dan juga kita juga update selalu di Spotify. Silahkan langsung saja cek di Spotify dengan kata kunci Beyond Education Podcast. Maka teman-teman semuanya akan menemukan suaranya saja. Dan langsung didengarkan saja dan langsung di play saja. Baik, tanpa basa-basi lagi bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Gong? Akhir-akhir ini kasus banyak Pak ya tentang kekerasan anak gitu Pak. Iya. Maksudnya kekerasan yang anak lakukan. Iya, anak yang menjadi pelakunya. Anak yang menjadi pelakunya. Iya. Dan itu sangat sebenarnya fatal juga ya. Maksudnya kok bisa anak itu melakukan hal tersebut, Pak? Karena setahu kita anak ya tidak sekriminal itu gitu maksudnya. Tidak sejahat itulah gitu. Benar. Ya tentang yang dulu sudah yang ex pajak, terus sekarang ada lagi yang terbaru tuh, penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Nah, itu kayaknya tema itu penting dibahas nih Pak. Iya, benar Bung. Iya. Ini yang menjadi hal yang harus kita bahas ya. Betul. Sepertinya anak sebagai pelaku kekerasan itu jadi hal yang normal. Betul. Saya pikir awalnya yang sempat dilakukan oleh anak seorang pejabat pajak ya, itu yang terakhir kalinya. Iya. Ternyata ada lagi, malah lebih parah. Iya. Ditonton langsung orang tuanya. Gitu. Iya. Dan orang tuanya melarang anaknya dipisahkan. Ketika anaknya menjadi pelaku kekerasan gitu. Ini berarti kan sudah ada hal yang salah gitu ya di masyarakat gitu. Mengapa anak itu sangat mudah sekali menjadi seorang pelaku kekerasan? Malah tingkat kekerasannya itu bisa dibilang ekstrim. Mereka sudah sadar kan ketika mereka melakukan kekerasan itu direkam gitu. Ya saya nggak tahu ya tujuannya apa direkam. Apakah mereka ingin menunjukkan kemacoannya gitu ya, atau mereka sekedar iseng gitu. Tetapi kan ini sudah ada hal yang salah dalam pola pikir anak-anak kita gitu. Mengapa yang menjadi pelaku kekerasan ini harus mereka gitu? Iya. Mereka melampiaskan emosi dengan cara seperti itu. Benar. Nah kalau saya lihat gitu ya, ini menurut cara pandang saya. Betul. Ada yang salah kita sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak kita. Karena nggak mungkin gitu anak sejak kecil bercita-cita menjadi pelaku kekerasan. Benar nggak? Iya sih. Kan nggak ada gitu. Iya. Misalnya anak waktu dia masih TK gitu. Iya. Suatu saat nanti kalau gue sudah besar, gue pengen mukulin temen gue. Iya. Injek-injek kepalanya. Pengen tawuran gitu. Pengen tawuran kan nggak ada gitu. Pasti kan banyak influence ya, di dalam diri mereka gitu, yang menciptakan anak-anak kita ini menjadi pelaku kekerasan. Ini yang saya lihat gitu, bahwa kita sebagai orang tua itu sebenarnya bertanggung jawab penuh gitu. Betul, bukan berarti menyalahkan pihak luar. Benar. Jangan kita dengan entengnya menyalahkan pergaulan anak-anak kita, terus kita menyalahkan pihak sekolah lagi, bahwa pihak sekolah nggak bisa mendidik anak-anak kita. Ya sedangkan pihak sekolah aja yang mendidik bidang akademis. Iya. Yang kita harap hal itu bisa merubah anak-anak kita. Ya bagaimana bisa gitu? Apa yang diajarkan saja sudah berbeda kan? Betul. Ya sekarang outputnya ya pasti nggak sana juga gitu. Sana juga gitu. Nah ini Gung, yang kita selama ini sebagai orang tua lupa bagaimana cara didik kita gitu kepada anak-anak kita. Keterikatan diri kita mungkin dengan anak kurang benar ya, atau bagaimana emosionalnya gitu kan. Kalau anak mudah menjadi pelaku kekerasan, mudah marah lah gitu kan. Mudah marah, mudah emosi. Iya. Coba kita telusuri
bagaimana mereka ini dibesarkan dari kecil. Apakah mereka tercukupi rasa kasih sayang yang mereka harusnya dapatkan? Kayaknya sih enggak, dah itu. Biasanya begitu. Biasanya kalau banyak kasih sayang dia dapatkan, dia tidak akan berani melakukan hal itu. Biasanya seperti itu ya Pak ya. Iya. Karena ke orang tua gue juga baik loh. Iya gitu. benar. Masa gue kayak gitu sih? Benar. Begitu kan? Normalnya begitu. Iya. Kan nggak mungkin gitu. Misalnya orang tuanya ini penuh dengan kasih sayang gitu ya. Bukan saja kepada anaknya, ya kepada lingkungannya. Pasti anak akan meniru gitu. Apalagi kalau orang tuanya ini konsisten melakukannya sejak anaknya kecil hingga besar gitu. Ya bisa dipastikan tuh, yang namanya anak juga akan sulit gitu terpengaruh dengan lingkungan di luar rumahnya. Karena sejak kecil ditanamkan gitu yang namanya sikap berkasih sayang. Nah, tetapi kalau kita sebagai orang tua jarang di rumah, cuek, malah ketika ketemu anak kita hanya bisanya marah-marah. Akhirnya bagaimana anak-anak kita ini bisa mendapatkan role model gitu, yang bisa memberikan contoh. Perilaku kasih sayang itu dieksekusi. Nah di sini gitu Bung yang saya lihat gitu. Kalau misalnya ya kita sering melihat fenomena anak-anak sebagai pelaku kekerasan, seharusnya masyarakat itu lebih mawas diri gitu. Jangan hal ini jadikan sebagai tontonan saja, bukan hal yang perlu kita tanggulangi gitu. Kalau hal ini hanya sebagai tontonan ya, mengisi waktu senggang kita, ya bagaimana bangsa ini bisa menjadi bangsa yang beradab? Nah ini Bung yang harus kita pikirkan bersama gitu. Inilah PR para orang tua gitu di rumah. Jangan jadikan ini PR bagi orang-orang yang berada di sekolah. Nah akhirnya kalau kita tidak mau mengambil tanggung jawab ini, siapa lagi? Ini kan yang akhirnya menjadi masalah gitu bagi masa depan anak-anak kita. Yang seharusnya anak-anak kita ini memiliki masa depan yang cerah, mereka harus menghuni sel tahanan akibat mereka melakukan kekerasan. Padahal masa depannya masih panjang. Coba deh bayangin ya, anak-anak kita nih sejak remaja sudah berada di sel tahanan. Iya, gimana secara psikologisnya? Benar. Berpengaruh pada dia. Iya. Bagaimana anak kita ini diperlakukan gitu di dalam sel tahanan? Mereka dianggap sebagai penjahat. Ya suatu saat nanti mereka akan keluar ya, dari sel tahanan. Betul. Perilaku mereka di masa depan akan seperti apa? Nggak akan sama sih, jelas nggak akan sama sih Pak. Aku kan mungkin sering dengar ya orang-orang yang sudah pernah menghuni sel tahanan. Perilakunya itu menjadi lebih baik atau malah menjadi lebih parah. Biasanya sih balik lagi ke tahanan juga nanti. Benar. Kesel kan dia. Benar. Karena orang-orang yang berada di sel tahanan itu bukan diedukasi gitu. Bukannya dididik gitu. Agar tidak mengulangi lagi kelakuannya di zaman sebelumnya gitu. Nah, tetapi mereka ini malah diposisikan sebagai penjahat. Iya, menjalani hukuman. Menjalani hukuman. Yang dibuat suatu kondisi yang tidak nyaman, tidak mengenakan. Tidak mengenakan. Akhirnya kan hal itu tidak bisa mengubah perilaku sebelumnya gitu, menjadi yang lebih baik. Bayangin aja kalau misalnya sel tahanan itu ingin merubah perilakunya jauh lebih baik. Iya. Berarti harus satu-satu. Dan nggak bisa kayak gitu. Ya sekarang aja kan kita sering lihat gitu ya di media gitu. Betul. Bahwa banyak penjara yang terlalu banyak overload. Nggak keperhatiin lah. Benar. Jadi nggak imbang lah antara sipir dengan orang-orang yang di ini ya, yang penjara ya.
Ini kan akhirnya menjadi suatu pemikiran kalau anak-anak kita lah yang berada di sana. Gimana itu nasibnya? Benar. Pas keluar itu apa psikologisnya terserah atau Iya. bagaimana? Kita kan nggak tahu juga ya. Tapi orang tua rata-rata menyalahkan bahwa ini anak-anak sering melihat kekerasan di depan matanya, Iya. seperti YouTube atau apa, jadi dia niru YouTube untuk melakukan kekerasan. Iya, itu Ya. hal yang paling mudah Iya, menjadi alasan. ya. Tapi orang tua kalau misalnya mendapatkan anaknya seperti itu harus seperti apa Pak? Kira-kira Pak? Ya, orang tua harus memberikan nilai-nilai loh. Hal yang anak-anak itu bisa rekam gitu di dalam kehidupannya, bahwa